Kekalahan 2-1 dari Tiongkok membuat timnas Indonesia dan Sinteyong mendapat kritik, terutama terkait rotasi pemain dan kelemahan di bek sayap. Jelang laga melawan Jepang, Indonesia harus segera memperbaiki taktik dan memanfaatkan potensi pemain naturalisasi seperti Pascal Struijk dan Kevin Dix untuk menjaga peluang lolos. Dunia Eurosport coba merangkum taktik dan susunan pemain baru Indonesia untuk laga melawan Jepang sebagai berikut. Salam Eura Sport. Selamat datang kembali di channel Dunia Eura. Masalah di lini bek sayap timnas Indonesia. Bek sayap menjadi titik lemah timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Saat melawan Tiongkok, Sinteyong memutuskan untuk mencadangkan Sandy Walsh dan memasukkan Asnawi Mangkualam sebagai penggantinya. Namun, performa Asnawi dinilai buruk dan gagal memenuhi ekspektasi. Akibatnya, sektor bek sayap sering ditembus lawan dan menyebabkan tim kebobolan. Hal ini memicu kritik tajam karena eksperimen tersebut dianggap sebagai keputusan taktik yang salah dalam laga penting. Dalam pertandingan selanjutnya melawan Jepang, Sinteyong harus memperbaiki sektor ini agar tidak menjadi titik lemah lagi. Eksperimen taktik Sinteyong dan kekalahan dari Tiongkok. Sinteyong melakukan rotasi besar saat melawan Tiongkok, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Keputusan untuk memasukkan Elkan Randers dalam daftar pemain menimbulkan tanda tanya, padahal ia bisa menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Pengamat sepak bola seperti Tommy Welly dan Justinus Laksana menyebut rotasi berlebihan ini sebagai kesalahan fatal karena pemain yang tampil baik di laga sebelumnya justru dicadangkan. Kekalahan 2-1 dari Tiongkok membuat peluang Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi semakin menipis, sekaligus menempatkan Sinteyong di bawah tekanan publik. Rencana dan prediksi skuad melawan Jepang. Timnas Indonesia perlu tampil solid saat melawan Jepang, terutama di sektor pertahanan. Kevin Dix yang sedang dalam proses naturalisasi diharapkan bisa memperkuat bek kanan jika prosesnya selesai tepat waktu. Untuk bek kiri, Calvin Verdong dinilai lebih cocok dibandingkan Shin Patinama yang sebelumnya melakukan kesalahan krusial melawan Tiongkok. Selain itu, jika Pascal Struijk berhasil dinaturalisasi, ia dapat memperkuat lini belakang sebagai bek tengah dan memberikan fleksibilitas dengan kemampuannya bermain di beberapa posisi. Timnas harus memastikan komposisi pemain terbaik agar mampu menahan gempuran Jepang. Kabar naturalisasi Pascal Struijk. Pascal Struijk, bek tengah Leeds United menunjukkan minat kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Struijk merupakan pemain berharga dengan nilai pasar sekitar 15 juta euro, melampaui pemain naturalisasi lain seperti Jordi Amat dan Mads Hilgers. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di posisi bek tengah, bek kiri, dan gelandang bertahan. Struijk sebelumnya menolak panggilan timnas Belgia dan menunggu kesempatan untuk bermain bagi timnas Belanda. Tetapi peluang bermain di Indonesia semakin terbuka. Jika proses naturalisasinya selesai, kehadirannya akan menjadi aset besar bagi timnas Garuda. Ancaman dari timnas Jepang. Jepang adalah lawan yang paling sulit di grup C kualifikasi Piala Dunia karena performa impresif mereka. Ayase Ueda, striker Feyenoord, menjadi pemain kunci Jepang dengan mencetak 8 gol sepanjang kualifikasi. Ueda sebelumnya pernah menjadi mimpi buruk bagi Indonesia dengan mencetak 2 gol dalam Piala Asia 2023. Jepang terkenal dengan serangan balik cepat dan penguasaan bola yang solid, sehingga Indonesia harus bermain lebih disiplin di sektor pertahanan. Sinteyong dituntut menurunkan pemain terbaiknya dan tidak melakukan eksperimen taktik seperti dalam laga melawan Tiongkok agar mampu memberikan perlawanan berarti. Sorotan media asing dan evaluasi timnas Indonesia. Sebelum laga melawan Tiongkok, beberapa media asing seperti ESPN dan Sportmail memprediksi Indonesia akan menang karena performa buruk Tiongkok dalam beberapa laga sebelumnya. Namun, Indonesia justru kalah karena kurang fokus dalam mengantisipasi serangan dan bola mati. Media Vietnam, Soha, juga menyoroti kelemahan pertahanan Indonesia dalam menghadapi tendangan bebas,
yang berujung pada gol bagi Tiongkok. Oleh karena itu, timnas Indonesia harus segera memperbaiki skema pertahanan dan lebih fokus menghadapi situasi bola mati untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama melawan Jepang. Itulah ulasan mengenai taktik dan susunan pemain baru Indonesia untuk laga melawan Jepang. Bagaimana menurutmu? Apakah Sinteyong mampu menemukan komposisi terbaik dan memanfaatkan pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah ini.